Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan keimanan dan masih diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Dan harapan Pak C, anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 21 Surakarta juga demikian, semua diberikan kesehatan, semua diberikan keimanan, dan semua diberikan nikmat sempat sehingga dapat melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan baik. Salawat beriring salam senantiasa tercurah dan mari selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke anak-anakku, mari seperti biasa kita mulai pembelajaran pada pagi ini Senin 8 Maret 2021 dengan bersama membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan nanti betul-betul bisa kalian cermati, kemudian kalian pahami, kalian pelajari dan menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 21 Surakarta, baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 yang sudah mengikuti penilaian tengah semester dengan baik, sudah terpantau semuanya. Jadi siapa saja yang aktif dan siapa saja yang tidak aktif, siapa saja yang mengerjakan dengan serius dan siapa saja yang tidak mengerjakan dengan serius, semua sudah ada rekapannya. Itu untuk menjadi evaluasi untuk kalian. Untuk yang sudah aktif dan serius itu untuk dipertahankan lagi, ya, untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Jangan sampai nanti penilaian-penilaian yang akan datang, baik itu umpan balik, penilaian harian bersama maupun penilaian tengah semester, apalagi penilaian akhir semester, itu lebih buruk lagi. Jadi hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Jangan sampai sama saja, apalagi lebih buruk, itu termasuk orang yang celaka. Kemudian untuk anak-anak yang mungkin nilainya masih kurang, ya, nanti diperbaiki dengan tertib mengerjakan umpan balik yang setiap hari Pak Ci sampaikan, yang ketika pembelajaran harian itu fungsinya untuk memperbaiki nilai-nilai yang tidak atau nilai-nilai yang kurang pada penilaian-penilaian sebelumnya. Kemudian untuk yang sama sekali tidak aktif, ya, untuk masih ada kesempatan. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi jangan sampai diulangi kembali. Itu anak-anakku, selalu Pak Ci sampaikan bahwasanya teruslah berusaha, teruslah bersemangat, karena masa depan adalah apa yang kamu usahakan hari ini. Jadi kesuksesan kamu di masa yang akan datang itu adalah apa yang kamu usahakan hari ini. Sukses tidaknya kamu di masa depan itu tergantung apa yang kamu usahakan sekarang. Kalau sekarang kamu enak-enakan, sekarang kamu tidak berusaha dengan serius, belajar ya tidak serius, mengikuti pembelajaran juga tidak serius, ya berarti tidak mungkin nanti kesuksesan akan kamu dapatkan. Semuanya, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Itu setelah video pengantar ini nanti seperti biasa silahkan diikuti video pembelajaran yang Pak Ci sampaikan, dicermati semua materinya, udah bisa disimak, bisa dibuka-buka lagi bukunya, buku paket yang sudah disampaikan oleh perpustakaan itu sama semuanya, materinya sama dan sesuai dengan video pembelajaran yang Pak Ci sampaikan. Tuh, kemudian nanti umpan balik untuk dikerjakan sekali lagi sebagai nanti perbaikan nilai-nilai yang kurang di masa-masa yang lalu. Seperti itu anak-anakku, tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan patah semangat, tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Pak C, selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa saja jenis makanan yang haram itu? Yang pertama adalah semua makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u illa ma zakkaitum wama dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-3. Kemudian yang kedua adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya. Contohnya apa? Contohnya adalah makanan yang sudah basi, makanan yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan bagi tubuh, bisa beracun, ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita hanya diperbolehkan untuk memakan makanan yang halal dan yang thayyib, ya, yang baik, yang menyehatkan, bernutrisi dan aman. Nah, kemudian yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi makanan yang kotor, ya, kemudian makanan yang menjijikan, karena ditakutkan di dalamnya itu terdapat hal-hal yang bisa membahayakan bagi diri kita. Kemudian yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Batil itu maksudnya adalah dengan cara yang tidak benar. Bisa mencuri, dari korupsi, ya, itu tidak bisa. Nah, itu tidak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat ke-29. Nah, jadi kita tidak boleh, ya, memakan makanan yang batil, atau kita memakan makanan dengan cara memaksa, misalkan hasil merampas orang, melakukan jual beli tetapi tidak adil, ya, terpaksa menjualnya itu karena mungkin takut, karena mungkin menghadapi orang yang lebih berkuasa. Nah, hati-hati, ya, karena makanan tersebut menjadi makanan yang haram nantinya, hasil dari merampas, hasil dari merampok, ya, hasil dari menipu. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian minuman yang haram apa saja? Yang pertama adalah minuman yang memabukkan atau kita sebut sebagai khamar. Bentuknya bisa berupa banyak, ya. Semua jenis minuman keras yang memabukkan itu hukumnya haram. Tapi bukan hanya minuman saja, bisa juga pil, ya, atau kita sebut sebagai narkotika. Itu juga sama, itu sifatnya sama dengan khamar, karena itu dia tidak boleh kita makan. Karena itu dia tidak boleh kita konsumsi. Termasuk juga hal-hal yang disalahgunakan, semisal menghirup lem, ya, itu juga sama memabukkan, tidak boleh sama. Atau menghirup bahan bakar juga sama, itu tidak boleh, ya, karena sifatnya dia memabukkan. Kemudian minuman yang berasal dari benda najis, misalkan minuman yang berasal dari kotoran, ya, atau air kencing binatang. Nah, itu juga tidak boleh, ya.
karena dia sifatnya najis. Kemudian didapatkan dengan cara yang batil. Nah, sama ya, dari mencuri, dari korupsi, menipu, merampas. Nah, juga sama. Walaupun dia secara wujud itu makanan halal, tetapi karena dia didapatkan atau diproses dengan cara yang batil, maka dia menjadi haram.